Hati kami sungguh bersyukur karena kami punya Tuhan yang sungguh baik dan sangat baik. Tuhan yang tidak akan pernah tinggalkan kami. Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kami, Tuhan, berjalan sendirian. Engkau selalu bersama dengan kami, Engkau selalu menyertai kami. Hati kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami, untuk kami boleh menapaki hari-hari kami berjalan bersama dengan Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah, urapi hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu ini, biar setiap kata demi kata Tuhan yang menuntun dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan waktu ke depan dalam tangan-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami umat-Mu yang akan mendengarkan isi hati Tuhan. Baik kami yang di rumah, yang lagi online, Tuhan juga memberkati. Biarlah kami sungguh-sungguh serius mendengarkan isi hati Tuhan, dan kami akan diberkati oleh Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah. Dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Aduh, AC-nya kok dingin sekali, Ril. Dibuat 21 aja, Ril. Iya, luar biasa hari ini ya. Pujiannya loh kok bisa semuanya bersyukur. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, ya. Lagu itu tadi dinyanyikan toh. Itu tepat sekali apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mazmur 136 ayat yang pertama. Saudaraku, sadarkah kita kalau Tuhan berjanji ini tahun adalah tahun apa? Perlindungan Tuhan. Ya. Dan kubu pertahanan yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Berarti kalau Tuhan berjanji ini tahun perlindungan, maka sesungguhnya kita sadar nggak sadar, kita ini lagi masuk peperangan. Amin. Mungkin bukan peperangan fisik, kita nggak dipukuli, kita nggak ditusuk pisau, kita nggak diajar orang, nggak. Tapi peperangan rohani kita, batin kita, perasaan kita, pikiran kita ngalami tekanan, betul? Ketika engkau ngalami tekanan, engkau lagi perang, Tuhan ingatkan kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Mazmur 136 kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Tanda seru, penting. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya bagi menjadi 3P supaya ingat. P yang pertama perintah, P yang kedua penyebabnya, P yang ketiga penegasannya Tuhan. Kata bersyukurlah kepada Tuhan itu berarti perintah. Perintah ketika kita pelajari dalam bahasa Indonesia, kata perintah itu artinya adalah, kalau kita pelajari dalam bahasa Indonesia itu artinya wajib, saudaraku. Untuk ditaati, berarti suatu keharusan, bukan pilihan, sifatnya imperatif, bukan alternatif. Supaya saudara dan saya bisa kuat, nggak ada jalan lain, kita harus bersyukur. Enak nggak enak keadaan kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Itu perintahnya Tuhan, amin. Kalau orang bersyukur, maka orang itu bisa gembira hatinya. Dr. N. Kurkes pernah berkata begini, orang itu kalau gembira hatinya tidak mudah mendapat serangan jantung. Hati yang gembira, Alkitab katakan adalah obat yang manjur. Ya, dalam terjemahan lain, hati yang gembira menyehatkan badan kita, menyehatkan tubuh kita. Itu loh saudaraku. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam terjemahan yang lain, hati yang murung itu mematahkan semangat. Bicara hati, jalurnya di mana? Roh. Ingat Paulus mengajarkan kita trikotomi tubuh, jiwa, dan roh. Saya sering sampaikan toh, saudara ingat ya.
Tubuh, jiwa, dan roh. Dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ketujuh dikatakan apa? Filipi pasal yang keempat, ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berarti jalur jiwa dan jalur roh. Maka itu saudaraku, ingat, iblis itu selalu menjatuhkan kita melalui apa? Mata, panca indera kita, mata. Lalu pikiran kita, sampailah kepada hati kita. Kalau hatimu sedih, engkau lagi murung, maka Alkitab katakan engkau lagi kehilangan semangat. Jikalau hatimu tawar, Amsal 24 ayat yang ke-10 itu kalau nggak salah, saya tiba-tiba ingat. Jikalau hatimu tawar, maka kecillah kekuatanmu. Nah ini loh, hati ini jalurnya roh. Di dalam manusia roh ada persekutuan, ya, ada pewahyuan, iluminasi dari Tuhan, lalu hati nurani. Nah ini, jaga hati ini. Jangan sampai tawar. Kalau engkau tawar, maka kecillah kekuatanmu. Engkau enggak punya semangat hidup. Masalah tetap ada, saudaraku. Persoalan tetap ada. Selagi kita hidup itu enggak akan pernah berhenti dari yang namanya masalah. Persoalan selalu ada kita hadapi, tapi selalulah kita ingat Tuhan tidak pernah membiarkan kita ya ngalami apa? Pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Itu kan janji Tuhan. Apabila kamu dicobai, aku akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Loh, itu janji Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Makanya ingatlah hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Itu perintah. Perintah berarti hukumnya wajib. Enak enggak enak keadaanmu, suka enggak suka, bersyukurlah. Kadang-kala kita ini repot. Baik menurut Tuhan, belum tentu baik menurut kita. Itu jebakannya. Itu susahnya. Padahal Tuhan melihat itu baik untuk kamu. Supaya kamu tahu rasanya, gitu kan? Supaya kamu menjadi dewasa. Enggak terus kanak-kanak semuanya mau beres. Tapi kamu harus diproses, kamu harus dibentuk Tuhan. Tapi menurut kita, aduh kok kayak gini ya Tuhan ya. Hidupku kok kayak gini ya Tuhan ya. Kok enggak enak ya Tuhan ya. Loh, lihat. Padahal Tuhan masih proses. Masih bentuk saudara dan saya. Supaya kita kuat, jangan pernah lupa bersyukur. Itu kekuatan kita. Amin. Manusia boleh marah enggak Bapak Ibu? Boleh. Manusia. Pendeta boleh marah? Boleh, karena pendeta manusia. Bukan robot. Semua boleh marah. Tapi Alkitab mengajarkan kita, janganlah kita hidup dalam amarah terus. Marah-marah, setiap hari marah-marah. Kalau kita marah-marah terus, hidup dalam amarah, orang itu kalau marah, saudaraku, akal sehatnya pasti hilang. Betul ya? Orang kalau sudah marah, akal sehatnya pasti hilang. Apalagi orang kalau tidak bisa ngontrol emosi, saudaraku. Dia kalau sudah kadung marah, handphone bagus pun dibanting, betul gak ya? Handphone ini banting, habis banting. Ketua nyesel, aduh emani gara-gara kamu ini, gara-gara, loh padahal lagi dibentuk Tuhan. Supaya engkau belajar sabar, engkau harus ketemu orang yang, itu, bencekno ya, enggak enak ya, jengkel no, itu lagi dibentuk Tuhan, sabar. Supaya engkau ngerti menghadapi orang. Ya. Oh itu ya. Biasanya engkau mungkin pemimpin, bos, punya kedudukan tinggi. Kalau sudah pemimpin, bos kedudukannya tinggi, apalagi orang kaya. Kalau ngomong merentah-merentah anak buah enak enggak? Saya kan ya lumayan lah, Tuhan kasih saya kesempatan untuk khotbah di perusahaan-perusahaan. Ada.
Itu kalau bos-bos itu kalau merintah karyawan, jarang, enggak ada yang baik-baikin. Tolong ya, tolong, enggak ada kata tolong. Oke, bayarin, lah cepetan. Terus tanya, kapan Pak dibayar? Tahun ngarep tahun ngarep. Loh, kok tahun ngarep ya tuh? Padahal dibayarin cepetan. Ya saiki. Waduh, ngomongnya kok kenceng-kenceng saudaraku. Nah, terus gimana? Ketika seorang pemimpin di atas bos, lalu ketemu orang yang jengkel, kira-kira siapa yang jengkelkan biasanya? Tukang parkir. Gitu, mundur terus, ado mau brek, ketabrak. Brek, hop. Loh, kok nabrak? Loh sampean banter-banter aja, kandane mundur-mundur aja banter-banter. Oh, gegeran tukang parkir, ayo gimana? Lagi dibentuk, diproses Tuhan, memang tidak enak. Makanya ketika kita ini bersyukur, itulah kekuatan kita. Dilokno orang, disalah mengerti orang. Biasanya gosip itu yang paling banyak berkembang itu menjelekkan kita atau membuat nama baik kita semakin dieksplor. Yang mana saudaraku? Sing buwencek nek sudah ya tersebar luas cepat itu pasti sing elek-elek. Betul ya? Tapi lek sing apik-apik, wes diem kabeh. Misalkan, bagus Pak David lulus nilainya tinggi, yo apik yo. Dapat beasiswa ngene-ngene apik yo. Ayo disebarno gak? Saya percaya meneng kabeh. Diem. Tapi lek misalkan, gak lulus Pak David. Welek nilainya ajur wis. Ayo tersebar kabeh enggak? Sing elek iku orang paling seneng. Karena gosip itu semakin digosok, semakin sip gitu. Makanya saya berdoa Jemaat Tarwasi Mujizat bukan menyebarkan yang jelek-jelek, tapi justru menyebarkan yang baik-baik. Saya ini sebagai gembala, jadi pendeta susah kadang saya. Menetralisir segalanya itu susah saya. Nanti kalau saya gak cerita, lu kok gak ngomong Pak, kok ini modelnya ini, tiba-tiba ngamuk, salah persepsi ya. Tapi kalau saya cerita-cerita semua, iki pendeta kok ember.com. Ya kan repot, aku tahu ember.com. Wah kok nyebar-nyebar fitnah, berita-berita tidak baik. Makanya saudaraku, ayolah banyaklah bersyukur hari-hari ini. Katanya peramal, ya toh? Bukan peramal lah, katanya pendeta, tapi saya nggak sebut namanya. Hari ini lagi viral di YouTube ya. Ingat Februari masuk. Hari yang sampai ada meledak gitu toh. Februari katanya apa? Hari mengerikan. Saya nggak ambil pusing mengerikan, nggak mengerikan Februari ya. Dari dulu selalu mengerikan. Yang paling penting hari ini Tuhan suruh kita apa? Bersyukurlah. Itu perintahnya. Yang kedua, sebab Ia baik. Itu penyebab. Tuhan suruh kita bersyukur. Sebab kita punya Tuhan yang baik. Manusia itu Tuhan suruh jadi orang baik atau jadi orang benar? Saya tak maju ya, kademen beku suwe-suwe. Tuhan suruh kita jadi orang baik atau benar? Orang baik belum tentu benar. Tapi orang benar itu pasti baik. Orang benar di mata Tuhan tidak selalu menyenangkan hati manusia. Ya. Tapi kalau orang baik itu pasti menyenangkan manusia. Iki orang ini baik loh, apik loh. Aku nyeli duit dikei duit. Pinjem piro 500 kok titik. Pakai 1 juta loh, baik loh. Baik ya. Tapi lek pinjam duit piro 500. Terus doa ambek Tuhan. Kayak apa gak Tuhan? Nggak usah. Terus ngomong. Kata Tuhan, nggak usah, sorry. Ayo, jadi orang baik atau orang jahat? Pasti yang ini, jari ini wong Kristen, mana kasihnya? Mana kasihnya? Ngomongnya mau minjemi duit aja, sik tanya Tuhan doa, Tuhan boleh apa enggak? Repot. Ya kan? Saya karena pernah ngalami waktu di Purniaga dulu, saya nggak pernah lupa itu.
Karena apa? Karena yang dimintai duit ini gak duit sisan. Yang dimintai uang ini saya juga tidak punya uang. Kalau saya punya uang lain, tidak perlu berdoa. Karena orang sudah mepet pasti berdoa. Dia pinjamnya nggak banyak, saudaraku, nggak banyak. 100.000. Ada saya 100.000. Tapi waktu Tuhan saya tanya, Tuhan ini apa Tuhan? Kayak apa enggak? Roh Kudus bilang apa langsung? Nggak usah. Luh, siapa sih ngomong luh itu? Kaget ya, siapa sih ngomong luh ya? Banter. Luh. Roh Kudus ngomong nggak usah. Terus saya bilang, waduh Pak, Roh Kudus bilang nggak usah. Waktu datang senyum-senyum, ini saya lepas saja masker saya supaya saudara tahu senyumnya kan. Senyum gini, oh iya Pak ya. Begitu saya ngomong nggak usah, langsung berubah wajahnya. Langsung monyong. Langsung mencucu, monyong. Pulang nggak pamit. Pulang nggak pamit. Langsung pulang dia. Marah. Itu Jumat. Sabtu saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Minggu ke gereja enggak Tuhan. Tuhan tolong. Ternyata minggu ke gereja. Waktu ke gereja saya terima tamu, saya sambut di depan. Bukan terima tamu sih, saya sambut ketemu. Aduh puji Tuhan datang. Ya, langsung dia bilang Pak, Tuhan Yesus baik Pak. Loh, baru tahu tak kalau Tuhan Yesus baik. Berarti kalau sudah ditolong Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kalau belum ditolong, belum baik. Kapan baiknya? Itu loh, manusia itu selalu ukurannya begitu. Lalu dia cerita, Pak, saya ini butuhnya 100. Saya bilang Tuhan Yesus baik, iya berarti saya ditolong Tuhan Pak. Sudah, gimana ceritanya? Ya untung Pak David tidak ngasih saya, memang betul loh Pak, itu tidak boleh sama Tuhan. Kenapa? Iya, ternyata orang ini nyari rumah saya. Mulai Kamis nyari tidak ketemu, Jumat tidak ketemu, terus sudah putus asa. Sabtu sudah Minggu dini hari dia mau pergi, dia cari, akhirnya tahu rumah saya jam 4 pagi Pak. Saya digedor Pak pintunya. Ini loh dari Tuhan untuk kamu, tak cari rumahmu Ciangele. Kasih amplop, langsung suami istri berdoa, Tuhan terima kasih. Butuhnya piro saudaraku? 100, dapatnya berapa? Ingat mah dapatnya piro? 1 juta ya. Saya sampai lupa dapetnya piro ya. Butuhnya cepek, dapetnya cetiau 1 juta. Wah Tuhan itu dahsyat. Coba kalau tak kasih saya 100, cukuplah 100. Dia bilang begini, langsung saya bisa mengantarkan anak saya pergi, tak kasih sangu Pak. Akhirnya saya oleh si sake Pak. Tuhan baik Pak. Kadang-kadang jadi pendeta ini ya, gregetan dari dulu Tuhan itu baik, gak percaya. Ya mentol tak ketakai ya. Tapi diomongi dituturi wangel. Makanya aja angel-angel Bapak Ibu. Kalau Tuhan suruh kita bersyukurlah. Hukumnya wajib itu. Sifatnya imperatif, bukan pilihan. Lalu yang kedua, sebab ia baik. Coba enggak percaya, buktinya mana Pak kalau Tuhan Yesus baik? Roma pasal 8 ayat yang ke-26 coba. Ini loh buktinya. Demikian roh apa? Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita apa? Tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Loh doa aja kita enggak tahu, Roh Kudus membantu kita. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Roh Kudus ternyata berdoa untuk kita. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, jalurnya roh. Ya kan? Ingat jalurnya roh, ada persekutuan, harus berdoa. Ada revelation, pewahyuan dari Tuhan ketika engkau berdoa. Lalu hati nuranimu Tuhan bicara di situ. Lihat. Mengetahui maksud roh itu yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ketika engkau berdoa engkau enggak tahu lagi harus ngomong apa Tuhan, lah utangnya wis bingung toh, masalahnya banyak bingung mau doa mulai dari mana, mengakhiri dari mana bingung. Tapi Tuhan mengajarkan kita
syukurlah. Banyaklah memuji menyembah Tuhan. Wes bersyukurlah. Disalah mengerti, dilakno orang, dirasan-rasani yang jelek-jelek, bersyukurlah. Tapi lek salah, yo bertobat toh. Amin. Jangan lek wis salah bersyukur. Gak apa-apa, saya ngomong terus ya, gak apa-apa bersyukur. Aku bersyukur tapi gak berubah, gak bertobat. Ya salah Bapak Ibu ya. Karena Tuhan itu selalu membela orang yang benar. Harus posisi kita tetap benar. Berdiri dan berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ayat 28 lihat. Sebab itulah kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Makanya kalau saudara nyanyi, ku percaya kau Allah turut bekerja, ku percaya rencanamu indah. Saudara tahu latar belakangnya kan? Itu bukti kebaikan Allah buat kita. Karena kita banyak masalah, banyak beban, tidak bisa doa. Roh Kudus itu, roh huruf besar, berdoa buat kita. Berarti manusia nggak mau tahu kita, siapapun nggak mau tahu. Roh Kudus selalu mau tahu buat kita. Oh dahsyat saudaraku. Ya, saya ini jadi pendeta kadang susah. Susah apa? Cari teman yang cocok bisa dibuat curhat, tukar pikiran. Susah, saya nggak ada ya. Kalau jemaat tak buat curhat, tukar pikiran, saya percaya bisa betah nggak di gereja Narwasi Mujizat? Pasti iso gak betah. Wah, ki opo iki masalahne akeh pendeta aku, wis gak usah wis ngeluh tambah mumet aku, betul ya? Kalau saya ngomong curhat sama pengusaha, curhat, bagaimana image-nya pengusaha? Halo? Oh, ada maksud ini. Ada maunya. Betul ya? Posisi saya pendeta hamba Tuhan. Kalau ada masalah apa-apa, makanya saya punya pendamping hidup. Ya ini, saya curhat sama istri saya dulu. Ya ini, makanya suami istri harus rukun. Amin. Nah, lihat suami istri tidak rukun mau curhat sama siapa? Sama anak Kalau saya curhat sama Daniel sama Gabriel tak curhati terus. Pasti gini, aduh urusanku akeh ya Pak wis sembarang Pak wis mbombo wis. Tapi kalau sama istri lain. Oh, ini gini lain. Sudah mentok enggak bisa kepada Tuhan. Kadangkala Tuhan itu bicara enggak jauh-jauh. Lewat yang terdekat. Yang terdekat siapa? Suami istri kita. Amin. Bagaimana yang enggak punya suami? Bagaimana yang enggak punya istri? Engkau masih punya Roh Kudus yang menyertai engkau. Gitu loh, Roh Allah membantu ya berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Itu bukti bahwa Ia itu baik. Tuhan itu baik. Dahsyat Tuhan itu. Ya. Manusia bisa baik, besok bisa jahat. Wajar, itulah manusia. Baik kalau semua yang kita minta dituruti. Kita bisa berkata dia baik. Tapi kalau gak dituruti, berubah gitu kan, sudah tidak baik. Saya sering sebagai pendeta, kalau ketemu sama jemaat orang-orang bukan jemaat Narwasi Mujizat, kalau saya pelayanan keluar, ya, itu kalau ada pendeta jatuh, wah langsung ngomong, ya apa Pak pendeta saya kayak ngono Pak, ya pendeta saya kayak ngono, terbuka kabeh, makanya Pak, ya apa Pak, aku makanya tidak mau jadi pendeta Pak, wah. Ya sudah kalau tidak mau jadi pendeta, tidak usah ngilok-ngilok pendeta ya kan. Pendeta kok kayak ngono jatuh wah. Sekarang wah jelek-jelek cerita kabeh. Pendeta pun manusia. Ya. Makanya Bapak Ibu, ingat hanya Tuhan itu loh. Engkau harus percaya Tuhan itu baik. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupmu, engkau harus tetap percaya. Engkau harus punya iman.
Lagunya tadi ada mujizat apa? Dalam bersyukur Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Grace ini milih lagunya kok bisa nyambung semua Grace ya. Kamu berdoa atau benda-bendi Grace? Lagunya yang mana ya Tuhan ya? Terus nyanyi, Tuhan yang mana, yang ini, oh ini, apa ini lagunya? Gitu tak? Apa berdoa Grace? Mau doa. Saya percaya, worship leader tempat ini ketika mimpin pujian selalu nyambung sama firman. Ini bahaya kan, lagunya semua bersyukur ya. Terus saya khotbahnya tentang bukan bersyukur, gimana ini kira-kira? Gak nyambung. Ya, apapun masalahmu hari ini ingat. Ya, yang pertama perintah, yang kedua penyebab. Dia itu baik. Manusia boleh tidak baik karena engkau salah persepsi. Enggak satu pikiranmu sama pikirannya dia. Pandangannya dia dan pandanganmu tidak sama. Bisa toh? Maka engkau berkata dia tidak baik. Tapi satukan pikiranmu, pandanganmu dengan pikirannya Tuhan Yesus. Pandangannya Yesus. Di mana itu pandangannya Yesus? Alkitab yang kau baca. Baca, engkau ngerti, lakukan. Amin. Bukan dibantah, itu loh. Lalu yang ketiga apa? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kelihatannya simple. Ayat ini cuman begitu doang. Tapi ketika engkau ngerti, dalami, hidupi, luar biasa. Kenapa ayat ini diulangi bahwasanya untuk selama-lamanya? Berarti kalau selama-lamanya ada akhirnya enggak? Enggak ada akhirnya. Kasih setia Tuhan. Suami bisa berkhianat, istri bisa berkhianat kepada pasangannya. Tapi Tuhan tidak akan pernah berkhianat dalam hidupmu. Itu loh. Kata kesetiaan itu memakai kata hasdo. Artinya apa? Yang tinggal, menetap. Dari akar kata keset atau heset. Artinya cinta kasihnya, kesetiaannya, apa? Kebaikannya, kemurahannya. Itu semuanya menetap tinggal selamanya loh, selama-lamanya dalam hidup kita. Dahsyat. Biarpun langit, Yesaya katakan biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan pernah beranjak dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Waduh Tuhan. Itu yang membuat saya itu, oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Makanya ketika kita ini banyak bersyukur masalah apapun, yang besar jadi kecil. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Yang buruk menurut kita, Tuhan bisa ubah menjadi baik. Saudara, saya kasih contoh ya, sejarah lagu Malam Kudus. Jarang orang tahu mungkin ini. Saya ini kan orangnya kalau saya dapat sesuatu yang baru, dapat dari buku yang bagus apa, saya tulis, saya catat gitu. Suatu ketika saya juga lupa, catatannya di mana gitu, lupa. Tapi ini Tuhan ingatkan lagi, ketemu. Saudara tahu sejarah lagu Malam Kudus? Itu kan lagu gewampang ya. Malam kudus, sunyi senyap. Sola sol mi, do apa? Re re si, do sol. Lagunya simple, iramanya waltz. Ternyata lagu ini menurut sejarah, ini lagu ini mau dinyanyikan di pegunungan Tirol. Di mana pegunungan Tirol itu di Jerman bagian selatan. Yang menggubah lagu ini dua orang, Joseph Mohr sama Franz Gruber, dua orang. Namanya Jerman itu selalu kalau di Jerman itu asal mula musik klasik. Jadi lagu ini dibuat untuk apa? Konser sebetulnya. Makanya dia main organ.
Tapi ketika mau tampil main organ, meriah. Zaman dulu kan organ juarang. Kalau sudah ada organ itu berarti momen besar. Nggak main-main. Ketika mau main, mati organnya. Diselidik-selidiki, kenapa kok mati? Ternyata di dalamnya organ itu sarangnya tikus di situ. Tikus yang rusak. Wah. Joseph sama Fran kecewa. Waduh, ini mau Natal tapi dia tidak mau mengecewakan jemaat. Tentunya yang pertama tidak mengecewakan Tuhan. Tapi karena dia mau tampil, dia juga tidak mau mengecewakan jemaat. Maka dia ubah. Aransemennya diubah. Ayo gimana caranya? Dari organ tidak bisa, wis gak apa-apa, gitar kencerungan, tok ae wis pokoknya nyanyi. Dari yang sulit diubah sederhana. Malam kudus, hari ini seluruh dunia kalau setiap Natal nyanyi enggak? Nyanyi, tua, muda, nenek, mak, engkong semua nyanyi enggak? Nyanyi, semua tahu. Coba kalau misalkan lagunya jelimet, saudaraku, saya percaya lagu jelimet orang itu gak hafal. Males, ya. Lihat, sesuatu yang buruk, sepertinya buruk karena tekos, enggak bisa lagi main organ, nyanyi, diubah Tuhan. Jadi sederhana, tapi lagu Malam Kudus jadi legendaris sampai hari ini. Amin. Kita enggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang perlu kita tahu malam hari ini, bahwa kasih setianya, hasdo itu, menetap tinggal dalam hidup kita. Dahsyat. Itulah yang membuat saya itu selalu giat melayani Tuhan. Saya terus gencar, gemar melayani Tuhan. Saya bersyukur anak-anak saya dua, Daniel, Gabriel, melayani Tuhan. Hari ini Daniel tidak bisa pelayanan karena dia ada acara di kampusnya. Ada pelayanan. Ya sudah. Ya, saya ngelihat Ariel, Nathan, Chelsea, ini anak-anak sekolah minggu sejak kecil. Melayani Tuhan. Orang tua bahagia enggak? Pak Joli sama Bu Seli bahagia ya. Mungkin Pak Joli gini, aku mbiyen sik cilik gak kayak ngene modelku. Joli melayani Tuhan umur berapa ya? Pak Joli ya. Ditanyai umur berapa ya? Berarti sudah dewasa. Ya toh? Tapi yang namanya Nathan, Chelsea mulai kecil. Setia terus melayani Tuhan. Saya percaya itu juga karena orang tua loh. Ya kan? Orang tua punya tugas membawa anak-anaknya. Saya nggak pernah lupa waktu zaman di Purniaga sekolah minggu itu ya. Dari di atas, lantai dasar yang bawah dipinjemin untuk anak sekolah minggu masih enak. Ibadah turun ke bawah ya. Habis gitu dipakai nggak bisa. Nggak bisa, akhirnya pergi kemana? Bakwan Family. Saya gini, aduh Tuhan, sudah hujan. Langsung. Yang paling sibuk siapa? Guru sekolah minggu. Siapa itu yang paling sibuk? Saya tahu Bu Seli sama Pak Joli. Karena yang naik mobilnya mereka. Dimasukkan anak sekolah minggu, bawa payungan, ayo lek hujan. Saya kan enggak ngerti, saya cuma berdoa Tuhan berikan kekuatan. Tapi saya di atas khotbah. Tapi mereka terus setia. Hari ini buahnya kelihatan. Anak-anaknya dua-duanya melayani Tuhan. Luar biasa. Itu loh. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam hidup kita. Maka itu jangan pernah kasih setiamu sama Tuhan juga beranjak dalam hidupmu. Yang ngamen cuma istri saya. Saya ulangi. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dalam kehidupanmu. Tapi jangan pernah engkau biarkan kasih setiamu beranjak dalam hidupmu kepada Tuhan. Amin. Itu saudaraku. Ayo disiplin diri, dekat sama Tuhan. Wah, ya, saya percaya saudaraku, kita terus maju hidup ini. Kalau mau berhenti hidup ya kita berarti sudah mengakhiri dalam dunia ini ya. Maju terus, tidak terasa kita sudah jalan 2 tahun nanti ini, Maret 2 tahun pandemi. Tapi kalau dihitung dari luar negeri, sudah 2 tahun, kalau kita Maret masuk ke Indonesia. Yang di luar negeri kan sebelum Maret. Ya.
Dan ini akan terus, nggak tahu dah. Tapi yang kita tahu, kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dalam hidup kita. Ayo terus maju, apapun saat ini yang buruk, yang jelek, saudaraku percaya. Kalau Tuhan mau menolong kita, seperti memudahkan, membalikkan telapak tangan kita. Itu, yang penting terus setia. Terus setia. Lakukan perintah Tuhan, amin. Percaya bahwa Tuhan itu Tuhan Yesus, Tuhan itu yang baik. Gitu. Lalu yang ketiga apa tadi? Ada penegasan bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.